Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dzurriyyatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi thumma ila hadrati anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syai'il aliyah Allah sallallahu alaihi qadri ajil Abil Hasan As-Sadhi Sayyid Abu Hasan Al-Ash'ari Sayyidina Syekh Junaid Al-Baghdadi wa Sayyidina Sa'id Imam Al-Ghazali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lajengane kitab hadis Nabawi, hadis kang diawali huruf mim. Hadis nomor 332. Bismillahirrahmanirrahim. Man su'ila an ilmin fakatamahul jimma yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Usnes niki ya. Sekarang hadis kang nomor 334. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati bil lisanihi fa in lam yastati bi qalbihi wa dzalika at'aful imani. Rawahul Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri. Artine dawuh sapane wong kang weruh ing perkara kang mungkar sangka salah siji ira kabeh, mongko wong mau becik ngowahi atau memberikan perubahan perkara kang mungkar mau kelawan nganggo tangan, nindakaken kekerasan kelawan tangan. Mongko lamun wong mau ora bisa kuwasa, mongko kudu nganggo kelawan lisan mitutur. Mongko lamun wong mau isik ora kuwasa, mongko kelawan atine. Atine kudu ngakoni marang perkara mau mungkar. Wandene wong mau bisa ngowahi namung ing sakjerone atine wae, mengkono iku iman kang luwih apes. Dadi ngeten. Iki hadis insyaallah secara tekstual kita bisa dapat dipahami ya. Barang siapa melihat ya sebuah kemungkaran di antara kita, maka reaksi kita sebagai orang yang beriman, maka yang dianjurkan pertama adalah falyughayyirhu, merubahnya dengan biyadihi, dengan tangannya. Dalam hal ini keterangan disampaikan kalau dengan tangan itu artinya dengan tindakan ya, dengan tindakan langsung. Tapi gini, kata yadi ini ada sebagian ulama walaupun ini di hadis ini dipersamakan ketika dipadakni kalau dawuh di dalam Al-Qur'an yang mengatakan biyadillahi itu adalah dengan kekuasaan Allah, maka ini juga sama. Diberikan sebuah pemaknaan bahwa menghadapi kemungkaran itu dengan kekuasaan kita, dengan kekuasaan kita. Jika kita tidak mampu, ya, tapi sebagian kalau di sini sudah keterangan di sini jelasnya, saya hanya memberikan sebuah
opsi tambahan bahwa ada yang memaknai bahwa biyadi dengan kekuasaan, ya. Jadi ketika kita memiliki posisi yang dalam artian mampu menguasai mengendalikan wilayah, maka itu jadikan kesempatan kita untuk melakukan perbuatan nahi mungkar. Perbuatan mungkar dengan nahi mungkarnya dengan kekuasaan kita. Misal contoh kecil, ini maknanya gini ya. Misal contoh kecil, kayak ketika misalnya Bu Risma dulu waktu jadi wali kota Surabaya, maka dengan kekuasaannya, biyadiha, dengan kekuasaannya beliau langsung menutup doli ya. Nah, lokalisasi itu bagian dari praktek dari biyadi ini. Nah, ini ada yang menafsiri hal seperti itu. Maka ketika lihat mungkar maka biyadi. Tapi ada yang memaknai ya langsung dengan fisik. Jadi kalau dimaknai dengan fisik maka akibatnya ya radikalisme, jadinya yang muncul radikalisme. Sehingga Islam yang radikal memaknai ini ya, masuk awal kita perintah kalau kita berani mungkar langsung kita lawan. Dibasmi tempat maksiat langsung kita lawan, diobrak. Ternyata itu tidak efektif tuh. Ternyata tidak efektif. Maka saya lebih condong pemaknaan yang lebih mengarah pada yang faham yang para ulama memilih makna biyadih ini adalah sepadan ketika para ulama memberikan tafsirkan biyadillahi dengan tangan Allah itu, dengan kekuasaan Allah itu, dengan makna dengan kekuasaan Allah sama. Maka ketika kita melawan mungkar itu langkah awal itu maka kekuasaan. Akhirnya efektif juga ketika Bu Risma nggak pakai gaya radikalisme langsung diobrak di poros di tempat lokalisasi langsung dibuantai, ya nggak masalah, jangan timbul sebuah permasalahan yang baru dalam lingkungan masyarakat kita. Jangan dikira orang-orang mungkar itu tidak bisa ngelawan, ya bisa saja, ini nggak ada bentuk fisik. Ketika marah menggunakan kekuasaan beda jadinya. Nah makanya ini yang awalnya. Ya. Terus kemudian jika kita posisi kita dengan kekuasaan tadi untuk wong kuoso, kudu apa dengan biyadillah itu nggak bisa, maka fa'ilam yastati, maka apabila kita tidak mampu, maka bilisanihi dengan lisan, minimal ngiling. Tapi ngiling dalam kemungkaran ya tidak gampang juga, nggih. Dalam artian kita juga butuh mental juga ya, butuh mental untuk berani juga merono mungkar dikandani iki barang maksiat yo aja kok lakoni, nggih mboten penak juga. Lah kita gak punya mental yang pemberani, sesuk kita juga dilawan bisa juga kalah. Makanya sampai dengan atir beda fa'in lam yastati bi qalbihi. Kalau kita tidak mampu dengan bilisan ya dengan hati. Minimal dengan hati. Dalam artian gimana? Kalau dengan hati itu secara praktek tadi disampaikan, hati ini awake dhewe meyakini bahwa yang dilakukan itu adalah hal yang mungkar sekali. Terus secara praktek kita doakan supaya dia secara hati kita sambil mengatakan bahwa itu adalah perbuatan mungkar, terus kita teruskan supaya orang itu diberikan kesadaran oleh Allah. Itu selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian wadzalika ad'aful iman. Perbuatan sing dengan kolbi ini menurut hadis ini adalah sak lemah-lemahnya iman, sak lemah-lemahnya iman. Sampai batin tok sak lemah ya. Pun tadi ini insyaallah bisa dipahami ya di sini ya. Terus saya lebih condong biyadihi ini dimaknai kekuasaan. Kalau dimaknai mungkar nanti kok saya mengajarkan radikalisme ya dalam artian, tapi memang secara teksnya ya biyadi ada yang memaknai dengan tangan kan, yad itu artinya tangan, yadun itu artinya kan kalau biyadihi lawan tangannya man ini, maka timbulnya ya dengan langsung tindakan fisik lah, tindakan fisik. Tapi saya lebih condong kepada kekuasaan. Jadi kekuasaan itu kita manfaatkan betul untuk nahi mungkar. Itu malah justru efektif. Saya kira justru efektif. Jakarta masih dulu siapa itu? Ahok itu non muslim pada waktu itu, tapi dengan biyadihinya, dengan kekuasaannya dia mampu, mampu juga. Makanya efektif sekali. Makanya saya kira orang baik jadi pemimpin itu bagus nih. Orang baik yang memberi ketulusan betul, mungkin tidak ada kepentingan apapun lillahi ta'ala betul, jadi pemimpin dan punya misi untuk perjuangan kebaikan
betul umat itu bagus. Makanya saya dan sama semuanya sih nggak kepindah dipimpin, ya milih pemimpin yang tepat. Makanya kata itu penting sekali, karena untuk melawan kemungkaran dengan kekuasaan itu penting. Kekuasaan itu penting. Pun salajengipun hadis kang nomor 330 gangsal. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslim. Artine dawuh sapa wong kang nuduhaken ing ngatasé perkara kang bagus, mongko wong mau oleh ganjaran. Padha ganjarane wong kang ngelakoni kebagusan. Insyaallah. Nah, ini hadis ini agak populer ya, dalam kalangan kita sering kita mirang. Jadi barang siapa mengajarkan sebuah kebaikan, maka pahalanya itu sama dengan orang yang diajarkan kebaikan tadi, menjalankan kebaikannya, ganjarannya podo. Maksud kita nggak sama-sama, kita nggak ngelakoni. Misalnya gini ya, kita mengajarkan kebaikan, wong ngelakoni keapian, lah ganjarannya wong memang kita juga memiliki sama ganjaran dengan orang yang melakukan kebaikan tadi. Makanya kita sering-sering ya ngajak wong sing apik. Nanti juga begitu sebaliknya. Lagi hadis yang berikutnya sambungi biar agak nyambung. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujurin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana minal itsmi mithlu athamin man ittaba'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Sahih hadisnya nggih, sama-sama yang atas sahih niki sahih. Kalau Muslim itu sudah dipastikan kesahihannya. Artine dawuh sapa wong kang ngajak maring pitutuh atau memberikan sebuah petunjuk atau dalan kebenaran ya. Mongko tumrape wong kang ngajak oleh ganjaran padha ganjarane wong kang manut ing pengajakake wong mau. Lan sapa wong kang lan sangka ganjarane wong sing manut ora di sudo didik, tidak dilayang kusu, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi ngeten iki yang pertama, yang bait awal yang pertama, jadi ada kaitannya dengan hadis yang tadi. Barang siapa mengajak atau memberikan petunjuk jalan yang baik pada orang, maka orang ini akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang menjalankan apa yang sudah kita tunjukkan, dengan tanpa mengurangi pahalanya orang yang menjalankan hasil dari apa yang ditunjukkan tadi, orang dikurangi ya. Terus sama-sama nilainya sama. Misalnya ono wong sampean ngurui wong salat, gara-gara pengajaran putus zaman dia sholat, dia selama sholat dia dapat pahala, sama juga mendapatkan nilai pahala yang sama dengan apa yang dia lakukan, tanpa mengurangi dari orang yang menjalankan. Mengenai penak ya, mengenai mengajak orang kepada kebaikan ya, mengajak pada orang kebaikan ini nilainya luar biasa. Makanya sering-sering lah ya. Makanya kita itu nanti mengenai di surat Al-Asr kan jelas nih, nanti wong sing ora rugi ini yang saling memberikan nasihat tentang kebaikan itulah nanti orang yang selamat. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil, saling memberikan nasihat tentang kebaikan dan kesabaran. Ini kan salah satu bentuk kebaikan juga. Makanya dari situ termasuk peluasan dari pembahasan tentang makna di Al-Asr ini juga menjadikan penguat dari apa yang ada di Al-Asr, bahwa memberikan motivasi kita untuk selalu mengajak kepada kebaikan, karena mengajak kebaikan itu nilainya sama dengan orang yang menjalankan, yang mendapatkan kebaikan tadi tanpa dikurangi satu apapun. Terus kemudian di bait yang berikutnya, barang siapa memberikan kepada sesuatu yang dholalah atau sesuatu yang sesat, maka dosanya itu
sama dengan dosa yang orang yang mengikuti anjuran untuk melakukan dosa. Podo-podo kita nggak ngongkon, mesti ngongkon wong nyolong, ngongkon wong mencuri, dia mencuri, kita nggak ikut mencuri, dosane podo, ya, dosane podo. Nah, ini tanpa dikurangi sedikit pun dari salah satu sisinya. Oke, saya kira itu bisa dipahami. Ya. Hadis yang berikutnya hadis kang nomor 337 ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Artine dawuh sopone wong kang iman ing Gusti Allah lan dina akhir ya. Mongko wong mau becik guneman kelawan guneman kang bagus falyakul khairan au liyasmut atau becik meneng lamun ora bisa guneman kang bagus. Jadi yang pertama ya. Barang siapa orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka salah satu bentuk dari keimanannya itu maka dia adalah falyakul khairat, maka dia berkata yang baik. Ciri-cirine wong sing iman omongane omongan sing apik, tidak berkata yang kotor nggih, omongane omongan sing apik. Iki ciri-cirine wong sing iman. Jika tidak bisa berkata yang baik, maka auliyasmut, ya diam. Dia gak ngomong sing apik ya diam. Jadi ada sebagian yang memberikan penafsiran itu. Misal kita dalam kondisi yang mungkin sesuatu yang memancing emosi, nggih. Nah, ini hadis ini akan lebih dalam artian sesuai dengan kondisinya itu ketika dalam suasana yang mungkin memancing emosi, nggih. Maka ketika memancing emosi ini maka hadis ini cocok. Maka orang yang itu orang beriman walaupun terpancing emosinya maka dia tidak akan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Nah, dalam kondisi ngeten iki ya mesti falyakul khairan, adik gak ngomong sing elek gitu. Maka hadis ini akan masuk ini ketika hukumnya ini akan terjadi ini ketika kita dalam kondisi yang sifatnya emosi itu gak akan suasana singgare emosional. Maka atau pokoknya suatu debat atau diskusi sing rotok panas didik ya, atau mungkin sik begetekan dan lain sebagainya, lek wong sing iman maka falyakul khairan. Nah, ngaten nggih. Jadi ini ndak bisa kita dalam suasana majelis taklim ngaten mesti kita ya kalau mesti ya kita mesti yakul khairan, kita akan berbicara dengan yang baik, mesti nggak ono ceritanya yang ngaten iki ngomong sing tapi suasana hadis ini akan gampang pasnya hadis ini digunakan ketika dalam posisi yang suasana yang membangkitkan emosi, kondisi panas, diskusi dan lain sebagainya, debat dan lain sebagainya. Maka lek wong sing iman tetap falyakul khairan. Ketika dalam kondisi itu lalu kita memang tidak bisa mengendalikan waduh timbangan ngomongku gak tepat elek, maka yang kita ambil lewat iman sangur menang timbangannya emosi ngomongin betulnya tidak kayak nganggur menang. Itu pilihannya cuma ini. Menjadi memang ya gitu ya. Nah, gitu. Bon, terus hadis yang bait yang berikutnya termasuk dalam satu hadis termasuk dengan teori man kana yu'minu billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir falyukrim jarahu, dia memuliakan tetangganya. Hadis niki wonten 3 redaksi. Yang pertama ada yang falyukrim jarahu, ada falyukhrim jarahu, menghormati tetangga. Terus salah jenis apa nih? Saya lupa. Betul lagi kalau falyukrim jarahu, falyukhrim jarahu. Terus yang satunya ini tidak mengganggu tetangga kalau gitu. Kalau ini yang pertama kan memuliakan tetangga, yang berikutnya menghormati tetangga. Terus yang berikutnya tidak mengganggu tetangga. Terus ngeten. Jadi kita itu orang sing iman. Jangan sampai perbuatan kita itu
apalagi tindak tanduk atau apapun sing mengganggu orang lain. Maka salah satu hal yang ada cerita ada cerita. Ketika hak asasi manusia itu terlalu dikuatkan, maka sosialnya itu akan hilang, termasuk value krim jaro. Pernah kejadian di daerah ini yang orang Belanda nih. Ketika berbicara hak asasi terlalu ditinggikan tanpa ada batasan, makanya kita sebagai Islam mengambil batasan. Misal contoh, protesnya orang Belanda itu enak dengan kan hak asasi ditinggikan pada itu, sementing hak asasi manusia itu dibebas, pokoknya hak asasi manusia itu junjung paling tinggi. Kemudian dia bangun di depan rumahnya WC corongnya di mana? Diprotes, corongnya loh, kita tanah-tanahku dewe ya aku dewe, kan masuk akal ge, tanah-tanahku dewe ya aku dewe, nak pokok nongkrong, ambunin aja pun boleh kak, kalau mau cio diambu, akhirnya hak asasi mainnya kan nggak tenang ge, hak asasi itu mainnya gitu, hak asasi itu mainnya gitu. Maka jangan terlalu, hak asasi ada batasan. Maka ketika kita ngomong hak asasi itu kudu ada batasan, harus ada batasan. Nah, termasuk hadis ini memberikan batasan hal itu. Maka kita harus betul-betul memuliakan tetangga. Sesuatu hal yang kita lakukan sehingga nggak nyaman tetangga jangan dilakukan. Nah, kita lakukan aja bahasanya ini. Misalnya kita duwe salon gede atau duwe sepeda motor ini misalnya awan-awan musumi wong istirahat kuat jawabannya salon-salonku dewe. Iya kan iki gak asasi ya. Nek gak gelem ya aja dirungokne. Wah iki repot iki. Nah ini makanya harus ada batasan. Batasannya kita sebagai orang iman ya ini fal yukrim jaro. Kita harus memuliakan tetangga. Ngaten nggih, saya dipahami nggih. Terus ini bisa jadikan pembatasan kita wong iman. Makanya salah satu yang menentang sekali hak asasi manusia dijunjung lebih tinggi sekali ini termasuk orang Islam malahan justru. Karena apa ya? Islam itu punya ilmu sosial juga. Nih, Islam itu punya kepedulian kanan kiri dan lain sebagainya. Setiap tindak kita itu, apalagi tetangga, bersosial, bermasyarakat itu duit. Malah asasi manusia dijunjung terlalu lebih tinggi sehingga mengalahkan kemanusiaan ya. Akhirnya ya wis ngono, urip dewe-dewe ya. Dipikir malah ya lucu ya malah ya wis nggak manusiawi sekali. Makanya salah satu ini hadis ini memberikan sebuah pembatasan tentang masalah hak asasi manusia. Maka kita sebagai manusia yang sosial bermasyarakat punya tetangga termasuk yang diajarkan Islam adalah fal yukrim jarahu, minimal tetangga kita nyaman. Makanya saya itu paling enggak biasanya oleh orang kuat ya sahabatnya masalah mesti ganggu wong dia. Nggak mungkin orang sing nyaman ngono nggak mungkin. Itu termasuk bagian ya ini. Ya lek wong sing iman mungkin akan pertimbangannya ngoten iki ganggu ora. Wong lain nyaman apa tidak. Itu memang pertimbangannya wong iman. Pertimbangannya kita yang iman. Makanya saya minta saya dan sama semuanya belajar untuk hal itu. Untuk belajar untuk bisa tangga itu nyaman. Bahkan kalau di kitab Fathul Bari pembahasan tentang jendela yang keluar itu juga harus dipertimbangkan. Misal di tempat gang yang kecil barang itu mengganggu perjalanan pora, ini kan kita masih dipertimbangkan. Itu bagian dari ilmu sosial dalam agama kita. Sangat bahkan Rasulullah itu sangat sekali. Bahkan ketika masalah fal yukrim jarahu jadi pembahasan itu apakah yang harus kita muliakan itu harus tetangga yang muslim? Ketika kita bicara sosial, misal tonggo loro ya tidak usah kita nunggal itu, supaya sesama kita pandang ya hablum minan nasnya ini harus kita pandang. Masuk non muslim tidak muslim ketika urusannya sosial maka tidak pandang agama. Tonggo loro tonggo Kristen salah satunya wong ya ndak gitu. Kita pandang tetap urusan sosial ini tidak pandang agama atau akidah atau keyakinan apapun. Tetap kita bantu. Tapi kalau urusan ubudiyah mungkin urusan dan lain sebagainya ya kita lakum dinukum waliyadin lah, itu konteksnya kan nggih. Terus bait yang berikutnya wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu.
yaitu memuliakan tamu. Ini penting nggih. Tidak gampang juga nih, tidak gampang juga. Makanya jadi tuan rumah itu berusaha untuk memuliakan, jadi tamu juga harus punya etika juga. Makanya kemarin hadis yang sebelumnya itu juga ada hadis tentang bagaimana bertamu. Tamu itu tidak aja sampai dari nginep lebih 3 hari dan lain sebagainya. Kan berarti semuanya itu ada konsepnya masing-masing. Ada konsep atau tatanan masing-masing. Saya kira hal itu penting ya. Maka memuliakan tamu itu juga bagian dari keimanan. Ini hadis rawahu Muslim. Selanjutnya di terakhir nih, cek Pak tahu soalnya ini masih mentah-mentah. Man ata arafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam yuqbal salahu salatun arba'ina yauman rawahu Muslim an Dhafiyata binti Abi Ubaid. Artine dawuh sapa wong kang teka ing ngarepe, wong kang dadi juru badik utawa dukun ya. Man ata arafan, orang kang juru ramal atau dukun dan lain sebagainya. Kemudian fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqballahu salatan. Tidak, maka kamu membenarkan apa yang disampaikan oleh seorang peramal atau dukun dan lain sebagainya, maka tidak diterima sholatnya orang yang meyakini hal itu 40 hari. Selama 40 hari sholatnya tidak diterima. Orang yang memiliki nekani dukun dan nekani orang yang juru badik atau dalam artian orang apa itu jenis peramal tadi ya, peramal. Terus sama punya keyakinan itu benar sama lakukan. Maka selama 40 hari sholat ya itu tidak diterima ini mesti Allah. Nah, yang jadi pertanyaan sering saya sampaikan, bagaimana kalau kita pergi pada ulama, pada orang soleh? Ini beda sekali. Quran juga memberikan keterangan bahwa kita itu malah justru Gusti Allah dawuh hati-hati dengan firasat orang-orang soleh. Memang kita dianjurkan. Beda, benten sekali loh kita misalnya kita pergi kepada ulama nyuwun pitutuh atau mungkin nyuwun barokah ngalap barokah pada kiai, dengan kita pergi ke dukun dengan minta pertolongannya dukun terus gimana nambahin seperti ini ini beda loh ya, statusnya beda. Tapi kalau kita pergi ke orang yang soleh dengan harapan kita mendapatkan petunjuk dari orang soleh, maka di Quran juga ada keterangan harus kita berhati-hati pada firasat orang-orang yang soleh. Karena firasat ya orang soleh itu murni atas petunjuknya Allah. Tinggal, jadi beda. Nah, sama lihat dulu nang kiai lah beda. Mesti kiai arahnya kan juga gak sama, gitu. Dari para ulama ini mesti arahnya kalau kita apapun yang penting paling utama adalah menjaga keimanan, menjaga ibadah kita mesti ditekankan. Ya, arah yang ditunjukkan itu adalah bagian kita untuk menuju sebuah keridhaan Gusti Allah. Nah ini salah satu bedanya ya. Mungkin kalau dunia pendidikan kan lain sekali, jauh sekali. Jadi ada yang meyakini hal itu, kalau dunia kita pergi ke dukun kita ngikuti atau pergi ke peramal kita ngikuti, ancamannya tidak diterima betul sholatnya selama 40 hari. Rawahu Muslim, hadisnya sahih. Salam mengatakan, salam mengatakan. Kedik mau sebenarnya dia gak bisa panjang-panjang. Mungkin manfaat ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. أذرقني ولا تذرقني طرفة عيني يا سيدي يا رسول الله بجاه النبي العسل العالم ورخي صل عليه سلم وافتح لنا فتحا مبينا ماددا وهب لنا علما لدون شرمدا يا فتاح يا فتاح يا فتح افتح علينا بفتوح العارفين. الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.